Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada maghrib yang sejuk ini kita dapat melanjutkan kajian yang beberapa minggu sempat kita tertunda karena ada kegiatan lain yang saya laksanakan. Semoga pertemuan-pertemuan yang akan kita laksanakan tentunya sesuai dengan harapan kita dan dengan keilmuan yang kita dapatkan. Tentunya tujuannya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, nanti dikoreksi lagi bunyi ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau mau kenal Allah dalam surat ini maka berilmulah. I'lam itu dalam bahasa Arab disebut dengan kata perintah, ya, istilah bahasa Arabnya itu fi'il amr, ya, berasal dari kata alima ya'lamu, artinya belajar, berilmu, memahami. Maka Allah menganjurkan kepada kita, fa'lam, maka berilmulah, ya, fa'lam, maka belajarlah. Annahu la ilaha illallah. Jika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk berilmu. Salah satunya bagaimana, ya, kita bisa mengenal Allah, tentunya dengan mengenal atau mempelajari tentang syariat-syariat yang diajarkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Rasulullah Ta'ala, ketika kita berinteraksi dengan permasalahan jenazah ini, nantinya kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara saja. Baik-baik yang dimuliakan oleh Allah, sebagai motivasi Rasulullah SAW menyebutkan atau menyampaikan motivasi kepada kita. Jika kita takziah kemudian ikut menyolatkan, maka pahala yang diberikan kepada orang yang ikut menyolatkan jenazah tersebut, pahalanya yaitu 2 qirot. Qirodani, 2 qirot. Jadi 1 qirot itu berbanding dengan Gunung Uhud. Ya, besarnya sangat besar sekali. Ya, dan ada yang mengatakan bahwa qirot itu adalah ukuran yang sangat besar, ya, sangat besar, dan tidak ada bandingannya, kan, seperti itu. Jadi kalau kita istilahkan begini Pak, qirot itu, kalau kami dulu di Lampung kan tinggal dengan orang Jawa Tengah. Jawa Tengah itu menyampaikan besar itu gede kalau bahasanya. Ya, kalau bahasa halusnya ageng, gede. Nah, kalau menyatakan besar sekali itu namanya gede banget. Kalau menyatakan
ya besar itu sudah tidak terhingga lagi, dinamakan sambuh namanya itu. Ya, sambuh. Ada istilah, pokoknya besarnya sambuh katanya itu. Sambuh itu artinya besar, ya sudah tidak ada ukurannya lagi. Sambuh namanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kirot itu adalah ukuran yang sangat besar sekali. Nah, sambuh namanya. Nah, baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seorang setelah menyolatkan fa'atbahu, kemudian ikut mengiringi jenazah itu sampai ke pemakaman, maka ada peluang baginya untuk mendapatkan pintu hidayah. Ya, mendapatkan pintu hidayah. Di situ kita menyadari, kemudian kita berpikir, kita merenung. Maka bagi orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan permasalahan jenazah itu, insyaallah ya pintu-pintu hidayah akan mudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghindar. Kalau ada kematian itu jangan menghindar. Ya, saya sampaikan kemarin, kita sebagai umat Islam luruskan akidah. Jangan sampai kita punya pemahaman bahwa orang-orang yang meninggal itu nantinya jadi hantu. Nah, ini menjadi permasalahan besar. Jadi takut ya menyelenggarakan jenazah, takut dan lain sebagainya. Karena apa? Akidah kita yang masih perlu diluruskan kembali tentang pemahaman itu. Karena orang yang sudah meninggal dunia, ruhnya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jasadnya dimakamkan dan ada pertanggungjawaban yang akan dilaksanakan setelah kematian itu. Jadi tidak ada lagi cerita yang namanya kalau dalam akidah Islam setelah meninggal dunia pulang, ya kan, minta makan, minta sesajen, apalagi jadi pocong, jadi sundel bolong dan lain sebagainya. Itu adalah pemahaman khurafat yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Maka hilangkan semuanya itu. Di anak-anak sekarang itu kan banyak yang takut dan lain sebagainya. Karena ketika terlahir kita sendiri sudah disuguhi akidah-akidah yang mengarahkan ke situ. Wah, kalau ada yang meninggal tabrakan nanti darahnya menangis, gitu kan? Meninggal gantung diri nanti gentayangan dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu muliakan Allah, ya, selama saya dengan Pak Oleh menyelenggarakan jenazah di perumahan Surabaya Permai ini, tidak pernah malam harinya saya didatangi oleh yang dimandikan atau dikafani. Karena kita harus punya keyakinan bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kembali. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi untuk malam hari ini karena kita belum ada persiapan, kita teori terlebih dahulu gambaran, ya, minta nanti pertemuan yang akan datang itu perlu disiapkan, Pak. Kita praktek juga orang ya, seperti mejanya, kemudian gentongnya, ya, embernya, kemudian termasuk modelnya juga. Kalau modelnya pakai boneka, kalau memang yang siap untuk menjadi model, ya nggak apa-apa kan gitu. Karena nanti mau bahasa-basahannya, ya bahasa-basahannya, dan kita harus praktek yang sebenarnya, mempraktekkan bagaimana supaya kita benar-benar nanti kalau ada keluarga, nggak usah orang lain kita yang memberikan. Nah, Bapak Ibu melihat Allah, yang perlu dipersiapkan ketika mau memandikan jenazah, pertama yang perlu disiapkan, yang pertama adalah sarung tangan medis. Itu bisa beli di apotek, sarung tangan medis. Seluruh yang terlibat di situ ya dianjurkan untuk pakai sarung tangan medis. Kemudian yang kedua
sabun mandi, yaitu yang perlu dipersiapkan. Boleh satu dipotong-potong kan seperti itu. Kemudian ya kalau mau sabun cair juga tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya sampo. Sampo ya sampo biasa, sampo sasetan itu kan seperti itu. Mungkin 1 atau 2 saset insya cukup. Yang selanjutnya boleh disiapkan sikat gigi. Kalau tidak ada sikat gigi boleh ngambil dari cabikan kain kemarin. Ya, kain itu boleh digunting, kemudian nanti bisa digunakan untuk sikat gigi. Yang prinsipnya ambil aja sikat gigi. Boleh juga pasta giginya disiapkan, ya. Kemudian air yang perlu disiapkan itu ada beberapa macam. Yang pertama, air yang dicampur dengan sabun. Ya. Jadi bolehlah nanti misalnya air itu kita ada sabun cair itu dimasukkan ke dalam ember besar. Kalau di dusun-dusun itu kan ada yang gentong itu kan, gentong itu. Satu diaduk dengan sabun. Kemudian yang kedua air yang bersih. Air yang bersih, air yang tidak bercampur apa-apa, jernih. Dan yang ketiga air yang dicampur dengan kapur barus. Dicampur dengan kapur barus. Apa di sini kapur barus Pak ya? Ya dengan kapur barus. Nah kalau ada yang keempatnya itu boleh Bapak Ibu, memang dianjurkan itu air yang dicampur dengan daun bidara. Nah kalau tidak ada daun bidara maka cukup dengan kapur barus itu. Ini air yang bisa, air yang bersih itu bisa 2 ember. Ya kalau air yang campur sabun dengan kapur barus itu cukuplah satu ember saja. Nah, ini yang baik-baik muliakan Allah SWT. Kemudian yang perlu diperhatikan, jenazah ketika mau dimandikan itu posisinya atau keadaannya memang sudah seluruh pakaiannya itu sudah dilucuti. Sudah tidak ada sehelai benang pun, kecuali nanti kan ada kain panjang yang menutupinya. Ya, kain panjang yang menutupinya. Ini yang baik-baik muliakan Allah SWT. Kemudian kita angkat jenazah itu, posisinya kan ada tempatnya itu, posisinya tempatnya. Nah, jadi yang perlu dipersiapkan personilnya itu Pak, setidak-tidaknya yang pertama yang memandoi. Kemudian yang kedua 2 orang yang khusus untuk siram. Ini yang untuk siram ini khusus dia, pegang 1 gayung masing-masing. Ya. Kemudian keluarganya 2 atau 3 orang yang khusus untuk membersihkan, menggosok-gosok, minimal 2 orang. Jadi 1 komandonya, ya, kemudian 2 orang ya pengguyurnya, dan 2 orang lagi, boleh 2 orang atau 3 orang dari anggota keluarganya itu untuk membersihkan, menggosoknya. Hadirin dan dimuliakan Allah SWT. Setelah ditempatkan di tempat yang khusus untuk memandikan itu, maka kalau kita bilang rubiah kan ya, rubiah atau imamnya itu mengomandoi dengan memulai mengucapkan doa, ya, doa yang lazim sering disampaikan oleh Rasulullah adalah Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan di atas jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian yang memandu itu nyiram 3 kali dari kepala, Pak. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Siram sampai ke kaki. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nah, mohon maaf Bapak, sebagai ini saya minta satulah yang bisa ke depan karena kita mau praktek sebentar sebelum ini. Karena kita perlu dipraktekkan. Siapa yang mau jadi model? Silakan. Kalau bisa badannya jangan yang seperti saya, yang sedang-sedang saja. Panjangnya pas. Mas Abu nggak apa-apa, baring aja. Baring. Ngadep situ. Nah, kalau untuk mandikan nggak ada apa namanya itu harus ke arah kiblat terus ini. Tidak ada aturan seperti itu. Bagaimana lihat kondisi ruangan saja. Nah, minta 2 orang. Dua orang yang mengguyurkan. Ini kita dua orang yang mengguyurkan. Dan satu lagi better sini itu. Kita bersih-bersih. Ya. Nah, setelah disiram tadi, Pak, disiram seperti ini. Bismillah wa ala millati Rasulillah 3 kali. Ya, Air 3 kali. ini Air. jernih. Air yang mana? Air jernih, Pak. Air jernih dulu. Belum ada airnya. Dari iya. Jangan sekarang. Dari kepala. Kepala. Di kepala ya. Dari kepala. Nah, yang apa? Yang khusus untuk bersih-bersihnya itu siap-siap, Pak. Ketika air mengalir ke muka itu langsung diusapkan seperti itu. Nanti takut masuk ke dalam kan? Langsung diusap. Air bersih dulu. Iya, yang Air bersih 3 kali. 3 kali. Baru air. Nah, udah. Ya, itu kan. Jadi siap-siap setelah disiram langsung diusap karena mayat nggak boleh ngusap sendiri. Setelah itu 2 orang, ya 2 orang Pak, memposisikan jenazah itu dalam kondisi duduk. Posisinya duduk. Nah, mereka seperti ini, ya seperti ini. Disiram kan? Kita anjurkan ya tetap disiram. Yang nyiram itu nggak boleh berhenti, terus disiram dulu. Air bersih terus ya. Air bersih nanti nanti disiram di bagian sini kan. Ini posisi kan mohon maafnya telanjang. Ya. Kemudian kainnya dilengangkan. Air ini terus dialirkan ke sini. Apa yang dilakukan oleh yang membersihkan tadi, perutnya ini ditekan. Terus tekan. Nah, yang dianjurkan supaya mohon maafnya tidak ada rasa jijik, kotoran itu diminta keluarganya yang mandikan. Mohon maaf, di lubang belakang duburnya itu colok, Pak. Colok kan kita pakai ini tuh, pakai apa? Sarung tuh. Terus dibersihkan sampai disiram sampai dipastikan bahwa di dalam perut dari yang keluar dari perut yang kita pencit itu apa? Habis, ya bersih. Terus seperti ini dipencit, ya. Ditekan terus ditekan, dan yang satunya membersihkan dubur yang ada kan seperti itu. Nah, setelah selesai semuanya ini bersih, maka kita bersihkan di sela-selanya. Sela kuku, kemudian hidung. Yang nyiram tadi masih? Masih. Yang nyiram pokoknya tetap siram. Dia tidak berhenti, ya. Siram tadi kan pakai gayung. Iya. Kan ada kita lihat pakai selang itu. Iya, dari PDM tadi. Nyiram terus. Iya benar. Boleh saya kurang ini Pak, apa? Kurang ada Istilahnya ya manusia yang meninggal dunia
itu. Iya, perlu kita hormati. Oh, Pak. selam kecil itu. Oh, itu profesor besar ini tuh kayak pemadam Kayak itu. stem Pak ini Terus kalau untuk apa istilahnya sebagai penghormatan lah, tetap diletak di ember terus siram itu supaya ada kurang kelembutan. etika aja Iya. ya. Ini jedahnya air bersih dengan air sabun itu di mana posisinya? Nah, nanti Pak kita bersihkan dulu. Nah, di rumah sakit itu saya lihat pakai ini semua itu. Belum pakai air sabun. Jadi yang boleh kita berbagi. Yang satu kan ada 3 orang tuh. Satu bersihkan kakinya, kuku-kuku kaki, sela-selanya. Yang ini mohon maaf, ini apa? Pakai sampo. Ya, pakai sampo terus disiram. Ini telinganya ketembat itu di apa? Telinganya di ya, kemudian ada yang gosok gigi. Terus ketembat itu apa? Hidung-hidungnya. Kemudian jenggotnya kan seperti itu kan? Lama tadi Iya. gigi juga. Iya, Kalau gigi sudah ini nah, sudah disiram bersih. Nah, di sini nanti Pak Ibu sudah selesai nih. Ya, pasta giginya, kemudian telinga dan lain sebagainya. Maka posisikan mayat itu mereng ke sebelah kanan. Nah, mereng ke sebelah kanan. Nah, gosok. Punggung-punggungnya digosok. Nah, disinilah nanti air sabunnya. Mulai air sabun disiramkan. Dan walaupun ini pakai sabun kan, air sabun disiramkan. Jadi sampai ke belakang-belakangnya, ya, pokoknya yang bisa tersentuh ketika apa ini dimerengkan, posisinya mereng. Nah, ini disabuni, dibersihkan. Setelah air sabun semuanya selesai, ya, kemudian dimerengkan lagi. Ini ya, dimerengkan ke sebelah kiri. Di sini juga. Ya. Terus, ya. Setelah itu baru dibersihkan yang atasnya. Ya. Terus air sabun itu nggak ada jumlah hitungan nggak ada. Jumlah 3 kali itu yang pertama. Yang pertama itu. Nah, jadi dalam kondisi keadaan sudah bersih, ya pastikan sudah bersih. Ini tadi air sabun tuh. Air sabun yang kita siramkan. Setelah kondisi semuanya kita anggap sudah bersih, maka baru dibilas dengan air bersih tadi. Air bersih semuanya pastikan bersih. Nah, baru kita wudukan. Waktu bilas pakai air bersih perlu dimiringkan juga nggak? Enggak, ya bisa juga dimiringkan. Pokoknya yang penting apa jenazah itu seperti kita mandi tidak licin lagi dengan sabun itu. Jadi airnya pembarusan. Ya, jadi setelah selesai semuanya bersih tuh. Sudah dimandikan, kemudian dibilas, maka jenazah ini kita wudukan. Setelah kita wudukan, selesai wudu, maka ini caranya wudunya ini gimana? nah, ya seperti macam kita mewudukan itu. Ya kan wudu di sini kan nggak bisa. Mana caranya? Jadi kita minta air bersih itu tetap yang menyirami ya. Kita wudukan seperti biasa. Ya, kalau mau sunahnya dipakai juga nggak lebih bagus kan. Kalau mau wajibnya juga tidak masalah. Ya bagusnya ya sunah-sunahnya ya diwudukan, kemudian hidungnya dan seperti itu kan. Setelah itu muka seperti orang yang mewudukan orang yang sakit kan seperti itu. Kemudian tangan seperti kaki kita wudukan. Setelah diwudukan selesai, nah itu baru kapur barus. Kalau tidak ada antara dua itu, ada yang pakai bidara, ada yang nggak pakai kapur barus. Tujuannya untuk apa kapur barus ini? Supaya jenazah ini tetap terjaga kan seperti itu, terjaga keharumannya, kita siram. Tapi ditutup nih, mukanya ditutup. Tujuannya supaya ada aromanya di situ.
Setelah selesai semuanya kapur barus itu, berbarus, maka Bapak Ibu anduk, ya anduk nanti disiapkan. Jadi kita menganduki jenazah itu dari kaki terlebih dahulu. Ya, ini kan posisi kain basah. Maka di belakang yang menghanduki itu ada 2 orang yang sudah siap untuk menutup kain. Ganti yang basah. Ya, ganti yang basah tadi. Dengan tujuan aurat dia tetap terjaga. Terus ikut ya sampai ke bantu juga yang belakangnya tetap ikut. Ya, ini tercabut yang basah tadi, maka yang kain yang menutup yang kering tadi dia juga ikut tertutup kan gitu. Sampai ke rambut-rambutnya, ke telinga-telinganya. Setelah itu dibungkus dengan dengan kain itu, baru kita bawa ke tempat kain kafan yang sudah disiapkan itu. Ini ngantui tadi, maaf sebelumnya. Kan ngantui. Kesinggung mulanya batangnya di mana juga? Batal. Ya, itu memang perlu dijaga. Nah, itu. Perlu dijaga. Jadi yang membatalkan itu adalah tersentuh kemaluan. Jadi waktu kemaluan itu, maka handuknya itu jangan sampai bersentuhan dengan tangan kita. Kalau anduknya itu nggak masalah kan begitu, nggak masalah. Jangan boleh main kan. Sudah itu Ustaz, di daerah-daerah itu juga biasanya orang mandikan mayat ini kalau keluarga itu dia pakai ini kaki. Nyandar Oh, yang dibantu. Itu juga nggak masalah juga. Ya. Kalau memang dia tidak punya alat atau apa, dan sebagai penghormatan terhadap orang tua, keluarga, malah itu lebih bagus lagi kan seperti itu. Lebih bagus lagi. Dia tujuannya bagaimana pada akhir-akhirnya itu dia bisa bersama kan seperti itu. Berbaktilah dengan Tidak ada pembedaan hukumnya. Yang penting kondisi memandikannya itu bersih. Kalau wudhu tadi wudhu aja nggak ada niat-niat nggak ada tadi. Ya, sama. Iya, Video hukumnya kita Ayo baca niatnya. Oke, kita gitu. Ayo, niat baca. Jadi itu ya kondisinya. Jadi saya minta nanti kita persiapkan. Kalau sebenarnya kalau nggak mau karena mungkin modelnya kedinginan juga atau persiapkan aja boneka anak-anak itu yang kecil. Iya. Tapi kalau yang ini ya nggak usah lah kita. Bagusnya memang boneka, kalau ada boneka yang agak besar kan seperti itu. Jadi persiapkan biar kita bisa praktek semuanya. Oke, mungkin dari situ kita sebagai awalannya, teorinya seperti itu. Dipersilakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Saya mulai, Ustaz. Ini kan faktor kebiasaan. Ada yang kalau dulu Makan Pak ya. di tempat saya masih apa namanya tuh air bunga tuh air kembang ya. Air kembang itu pertama. Kedua di sunnahnya itu kan air bidara. Nah sekarang karena bidara itu kurang, orang pakai kapur barus. Nah sekarang bidara lah banyak. Apa boleh dua-duanya atau salah satu? Tapi maksudnya bidara dan bukan atau, dan bidara dan kapur barus. Ya. Itu ketentuannya tidak jelaskan. Ya, tapi Rasulullah ketika memandikan jenazah itu bidara itu di akhir sebagai penutupnya. Ya,
sebagai penutup itu bidara. Kalaupun mau pakai kapur barus, karena di sini ada kapur barus juga tidak dipermasalahkan seperti itu. Nah jadi bidara itu sebagai penutup. Jadi yang kita ambil dari bidara itu adalah zat yang ada di dalam bidara itu. Jumlah airnya sama seperti ini. Ya. Ini bidara tadi. Meratakan saja. Rata. Maksudnya daun bidara itu jumlahnya berapa banyak harus ke air? Tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya. Yang penting ketika disiramkan itu bisa merata di seluruh badan jenazahnya. Ya. Apa sama sih? Ya, silakan. Air bunga tadi belum. Air bunga ini belum terjawab. Kalau air bunga itu tidak kalau kita merunut ke dasarnya kita tidak menemukan dasarnya itu. Jika memang ada kapur barus atau bidara lebih baik memakai yang itu. Ya, kalau yang di ini biasanya ini pernah ditemui apa hukumnya pakai pasta gigi dalam pada saat orang yang sudah meninggal tadi. Itu tadi kalau pernah yang saya temui itu pakai pasta gigi dilarang. Udah itu ada juga yang namanya air 9. Nah, air 9 kali yang ini, Pak. 9 Tidak tahu juga air 9 masjid, 9 waros, 9 masjid. Di lihat itu 9 masjid. Itu apa hukumnya, Pak Ustaz? Ya, dalam artian begini, jenazah yang akan dimakamkan itu, kenapa perlu dimandikan? Ya sebagai penghormatan, maka seluruh anggota tubuhnya itu perlu dibersihkan. Jadi analoginya kalau bahasa fikihnya itu dikiaskan dengan mandinya orang yang sedang junub, maka hampir mirip kecuali dengan wudhunya. Kalau yang junub itu setelah bersih-bersih itu berwudhu baru mandi. Nah kalau yang jenazah ini kita bersihkan dulu baru diwudukan. Maka apapun yang kita lakukan seperti membersihkan telinga, membersihkan kuku dan lain sebagainya termasuk gigi, maka itu diperlukan. Dan ya tidak ada larangan ya apakah harus pakai di pasta gigi atau tidak seperti itu. Nah bagi yang tidak ada pasta gigi maka itu tadi kain kafan itu kan seperti itu yang untuk membersihkan gigi. Ya jadi intinya kotoran-kotoran termasuk yang melekat di gigi itu perlu dibersihkan. Kayak ada yang pakai sabun, ada juga yang pakai pasta gigi. Ya mohon maaf mungkin saya belum membaca dasar dari larangan itu apa, tapi saya belum pernah mendengar ada larangan menggunakan pasta gigi yang seperti itu. Teknis gosok giginya itu, kalau ngadap ke atas masuk semua air ke dalam mulut. Iya, jadi dikondisikan jenazahnya itu bagaimana kan? Ya, nanti dia pastinya berkumur. Nah kemudian air yang 9 itu, jadi ada budaya ya di terutama di Bengkulu ini ada yang ketika mengobati kan seperti itu kan, cari air dari 9 masjid dan lain sebagainya. Jadi untuk penyelenggaraan jenazah tidak ada ketentuan apakah air 9, tapi yang penting air bersih ya, air bersih. Kalau misalnya masih masa kering bolehlah pakai air galon dan lain sebagainya, yang penting bersih dan tidak ada aturan hal-hal yang seperti itu. Silakan Pak itu dulu. Dari tadi semangat. Jadi ada yang tadi mandikan apa? Jadi ini Ustaz. Jadi di saat kita memandikan
jenazah itu ada juga yang menganjurkan bahasanya air itu yang jatuh ke mayat itu kalau bisa jangan langsung ke ini ke tubuh mayat. Kalau bisa itu dianjurkan untuk nampung itu macam mana tuh Ustaz yang harus itu satu. Terus yang kedua, ini mohon maaf sebelumnya kan kalau ini penting yang namanya ilmu tetap itu sampai kita pertanyakan juga mana tahu suatu saat menemukan yang ini kan. Di pertanyaan sini Ustaz, bagaimana kalau seandainya ini mohon maaf jika terjadi sesuatu suami istri lah tentunya kan mungkin ada hubungan malam atau pagi dia meninggal itu cuma untuk memandikan pagi karena belum sempat mandi itu atau macam itu Ustaz. Ya, jadi ketentuannya tidak ada ketentuannya apa harus ada penghalang maksudnya kan. Yang penting bersih, ya. Yang penting air itu bersih, ya. Tentunya yang penghalangnya itu ya kain penutup itu, Pak. Kain penutup apa? Kain penutup. Tapi tujuannya bukan untuk menghindarkan percikan air secara langsung, air dengan air secara langsung, tapi tujuannya adalah menutup aurat. Yang menutup aurat. Kalau airnya ya bebas ngalir, ya tujuannya kan kita untuk membersihkan. Yang namanya mandi maka langsung mengalir ke situ kan begitu. Nah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kenapa ada aturan-aturan ketika di dalam Islam itu harus dimandikan terlebih dahulu? Sebenarnya itu menghindari apa istilahnya antisipasi. Seperti apa yang Bapak tanyakan tadi kan. Jika misalnya seorang yang namanya kematian itu kan tidak diduga-duga kapan dan di mana pasti berlaku dalam kondisi apapun. Apakah dia sedang sholat? Yang mohon maafnya ada juga dulu kasus kan yang mohon maafnya sedang berada di penginapan kan seperti itu kan, meninggal dunia, tentunya ini akan berpengaruh terhadap kesuciannya. Maka disitulah ada syariat ketika orang mau dihadapkan kepada Allah perlu dibersihkan. Jadi ketika orang sedang junub kemudian dia meninggal dunia kondisinya belum mandi, maka dia disucikan dengan dimandikannya itu. Dia sudah terwakili dengan mandi. Ya. Dulu ya. keluar dari ini kan. Yeah. Tapi ada pernah saya dapatkan boleh nggak penyelenggaraan jenazah itu non muslim kan? Karena gini ada pernah orang meninggal ternyata ada salah satu anaknya itu ya non muslim, dia datang boleh nggak ikut mampu menyelenggarakan memandikan? Artinya diselenggarakan dengan cara Islam. Cara Islam. Kan, salah satu anaknya itu non muslim tapi dia nak mangku gitu. Oh. Dan mau ikut masuk. Jadi jenazah itu muslim, ya kan? Kemudian yang menyelenggarakan itu salah satunya non muslim. Itu tidak ada masalah. Yang jadi permasalahannya ketika dia belum jelas muslimnya, kita selenggarakan dengan secara muslim. Itu termasuk memasukkan ke yang lain. tidak ada masalah. Itu kan baktinya kepada kepada kedua orang tua. Seperti itu. Jadi Itu lagi. sebelah sini. Tangan lah, yang udah kalah dulu. Iya. Tapi jam 9. Oke, tangan dulu, tekan. Pak, Ya. bagaimana dengan gigi palsu, Pak? Pada saat orang itu meninggal, ini gigi palsu yang ditanam, Pak. Kalau yang ini bisa dilepas. Ya. Apa dia harus dicopot dulu atau dibiarkan ikut dikubur? Jika dia sulit dan ternyata bisa merusak anggota tubuh dari dari jenazah itu, maka diikutkan aja, Pak. Diikutkan aja. Tapi kalau bisa dilepas, lepaskan seperti itu. Kalau misalnya tertanam ketika kita mau cabutnya itu merusak, mungkin ada yang seperti itu ya. Ya, sudah, Pak. Karena saya lupa. Oke, Pak. Iya, balas ini. Yang jelas kondisi bagaimana
jenazah itu kita hargai, kita hormati. Ketika memang ada hal-hal yang bisa merusak jenazah itu, maka ya biarkan diikutkan saja. Siap. Makasih Pak. Ya, silakan. Tempat ini. Cuma 2 ekor ya Ustaz. Ya, kalau misalnya bencana tuh Ustaz, Ya. waktu saya dulu di Aceh itu kan tidak ada dimandikan itu, masukkan ke kelubang, kubur pakai bulldozer, selesai. Itu yang pertama, Cak Mano itu kan. Nah, yang pertama kalau gugur di medan perang, contohnya kawan saya yang orang Surabaya itu tidak dimandikan, itu sampai dan itu baik. Ada yang disebut dengan mati syahid, Pak. Mati syahid. Saya belum bisa membedakan apa syahid dunia, syahid akhirat gitu kan. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam itu jika mati syahid, seperti dalam kondisi seperti di Aceh kemarin, maka itu tidak berlaku ketentuan seperti memandikan seperti ini. Dalam kondisi yang memang sudah seperti itu, maka apa istilahnya jamak apa gitu kan, maka dia dikuburkan dalam keadaan memakai pakaian yang ada itu, yang ada. Tapi jadi satu tuh Ustaz. Iya. Kayak kuburan sama binatang itu, kali lubang, katanya tutup. Karena kondisinya memang sudah seperti itu. Itu dimaklumi ya dalam keadaan darurat. Nah, kemudian ada yang para sahabat yang dia syahid berperang di jalan Allah, yang termasuk para tentara itu, maka Rasulullah menganjurkan untuk memakamkannya dengan baju yang berlumuran darah itu. Ya, baju yang berlumuran darah itu. Itu pengecualian bagi orang-orang yang mati syahid kan seperti itu. Kunci rumah titik Pak De. Ya, para syuhada Uhud itu dimakamkan dengan pakaian yang berlumuran darah. Baru kemarin kan ada Sebagai orang, saksi. mungkin Pak Ustaz tahu, yang Mentari, yang dekat rumahnya itu, Ladung, Iya, ya. itu kan gugur di Aceh itu tuh, awal itu. Tapi memang sudah diganti pakaian, tapi tidak dimandikan lagi informasinya. Ya. Langsung aja. Iya, kondisinya memang seperti itu, Pak. Tidak dianjurkan tidak ada anjuran di rumah katanya. Ya. Tapi kalau memang dia mau menyelenggarakan juga tidak ada permasalahannya kan seperti itu. Ya. Yang khawatirnya pas lagi mandi kan tembak lagi sama gam kan. Ya tukang mandi itu belum mati. Tapi darahnya masih netes, kawan. Masya Allah. Di orang Surabaya ini, di Kolmalado. Tidak dimandikan dari rumah itu, langsung lah ya, langsung keluar peti, langsung keluar. Itu tadi. Maka darah-darahnya itu menjadi saksi karena dia syahid. Yang lain? Ini Masih ada waktu ya? kelompok kanan. Masih ada waktu ya? Sudah. Ibu-ibu. Ya, Bu, silakan. Gimana, Bu? Namanya begigi kawan. Ya, kalau behel itu usahakan dilepas saja. Ya, sebelum nak mati lepas kalah. Untuk behel itu mudah kan, mungkin melepaskannya. Kalau lupa udah mampu kan? Ya, Kalau lupa gitu. enggak, artinya kalau kita memandikan, kita terlihat ada behel di situ. Itu kan tambahan kan. Gigi palsu lupa Pak. Itu saya dulu. Ya, seperti itu tadi. Tidak ngecek pula dia Tidak pakai. ada masalah. Lalu hari baru ingat. Nah, gigi palsu kata gue. Kalau behel itu ya bagusnya dilepas saja kan. Itu karena bisa dilepas. Tanya Pak, kalau yang mati Tidak punya. kecelakaan gimana Ustaz?
kecelakaan itu tidak termasuk ke dalam itu, ya, dalam syahid itu. Yang mati syahid itu kondisi kena wabah, kemudian seperti pandemi kemarin, jika kena itu insya Allah meninggalnya dalam keadaan syahid, kemudian mati di kolera, sakit perut, mau wabah kan seperti itu kondisinya, kemudian nanti dalam keadaan tenggelam. Kalau yang kecelakaan ya tetap dimandikan seperti biasa, walaupun nanti mungkin ada permasalahannya darah ya, ada darah itu. Jika memang sudah tidak bisa dihentikan lagi ya dikafani dengan ya walaupun dia berlumuran darah. Itu bisa insya Allah bisa dimaklumi. Timpa barang ini masuk syahid. Ya dalam kondisi mendadak seperti itu ya. Kalau alam saya ini coba kita cari lagi apakah itu bagian dari syahid atau bagaimana kan? Mungkin yang spesifik yang Bude tanya tadi, kecelakaan, kondisi tubuh itu ada yang hancur, ada yang sudah misah gitu kan. Apakah pemandiannya? Nah, Ya itu disatukan, dibersihkan, dimandikan, kemudian dikafani dalam satu kapan kan seperti itu. artinya tetap diselenggarakan seperti biasa. Seperti biasa. Maaf sebelumnya Pak ya, yang ibu-ibu yang menggunakan alat kontrasepsi kan ada yang dimasukkan. Itu gimana Pak? Kalau itu dia di dalam dan memang agak sulit, nggak apa-apa dibawa aja kan seperti itu. Dibawa aja. Kasih tahu. Iya. Kayaknya agak sensitif kalau dilaporkan kan seperti itu kan. Itu yang dia di luar, ya di luar ya apa? Tidak pakai lagi. Jangan pakai lagi Ya itu bagian yang dimuliakan oleh Allah. Ini mungkin hal-hal yang sederhana, tetapi kalau kita tidak coba untuk mempraktekannya, maka akan mungkin terasa tabu bagi kita kan seperti itu. Maka insya Allah Pak Edra mungkin dalam pertemuan nanti, ya mudah-mudahan sampai Ramadan nanti kita sampai ke masalah sholatnya seperti itu. Masalah sholatnya dan besok kalau memang bisa ada boneka, maka kita pakai boneka. Kalau memang nggak ada ya terpaksa ada yang menjadi relawan lagi kan seperti itu. Ini bimbingan. Setelah itu nanti kasih bandrek lah apa gitu. Ya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.